Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan tema kita terobosan ya. Ini yang kedua. Kita coba mengulang sedikit dulu. Makna daripada terobosan itu, istilah Ibrani parats itu breakthrough ya. Terobosan ini tidak banyak istilah itu, hanya ini ada dua bagian contoh terobosan itu, yaitu Daud dan Peres ya. Kita tahu ceritanya Peres ketika Tamar melahirkan anak kembar ya dari bagi Yehuda itu, dan dia sudah keluar dulu si Serah itu ya, tangannya bidan sudah ikat itu, dan mengatakan ini yang sulung, tapi tiba-tiba si Zerah menarik lagi tangannya dan keluarlah si Peres ya. Makanya bidan bilang, alangkah kuatnya engkau menembus ya. Itu sebabnya namanya disebut Peres, artinya break, itu parats dekat ya dengan istilah Ibrani itu breakthrough, terobosan ya. Kenapa? Karena Peres ini mendapat jadi keturunannya ya, mendapat hak kesulungan itu. Karena dalam hukum Yahweh hak kesulungan itu ada dua bagian ya, yang sulung itu. Dan kita tahu dalam kitab Rut maupun Nehemia itu keturunan Peres ya lebih kuat lah daripada Zerah. Kemudian Daud juga contohnya ini ketika dia di Baal Perasim, dia berperang dengan orang Filistin. Di situ dia bilang Tuhan menerobos musuh-musuhku seperti air menerobos. Jadi dari contoh Daud kita tahu bahwa yang melakukan terobosan itu sebenarnya ya Tuhan. Tapi Tuhan menggunakan hamba-hambanya ya untuk melakukan terobosan itu. Nah, kita tahu bahwa istilah ini tidak ada dalam perjanjian baru, tapi konsepnya ada, yaitu istilah di sini di 2 Korintus 4 ayat 6, habis gelap terbitlah terang, itu pun terobosan. Dan memang terobosan itu selalu kita sudah pelajari perdispensasi ya. Itu misalnya dispensasi Adam, nanti kita lihat itu sudah semakin gelap gitu ya, sehingga akhirnya harus masuklah Nuh sebagai apa ya, pelayanan terobosan ya, menghapuskan yang lama ya, dan Nuh memulai lagi yang baru. Nanti kita akan melihat dulu mungkin hari ini ya terobosan Nuh dulu lah, atau Nuh nanti juga habis Nuh itu Abraham ya, habis Abraham Musa, itu semuanya melakukan terobosan. Tapi terobosan yang paling general katakanlah begitu ya, itu yang dilakukan oleh Yesus Kristus dengan kematian, kebangkitan, kenaikannya. Itu terobosan yang dahsyat. Alkitab bilang terang sudah datang, terang yang sesungguhnya ya. Jadi semuanya juga hamba-hamba Tuhan menjadi terang ya kan, tapi terang yang sesungguhnya ini, nah ini sudah datang menerangi semua manusia. Ini terobosan dalam sejarah umat manusia. Nanti kita akan melihat bahwa itu bahkan seluruh ciptaan terkena dampak daripada terobosan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Nah, coba dulu kita melihat contoh-contoh dalam dispensasi ini ya, secara cepat saja, tapi kita akan fokuskan nanti terobosan yang dilakukan oleh Yesus Kristus ya. Karena terobosan yang lain ini ada juga individu-individu ya. Kayak Daud, Jonathan, Jabez itu juga ya. Dengan doanya itu dia melakukan terobosan itu. Ada ya hampir semua hamba Tuhan lah ya. Di kitab Hakim-Hakim juga ada banyak itu ya. Terobosan-terobosan yang dilakukan oleh hakim-hakim dengan menyelamatkan orang Israel itu ya. Dan di dalam perjanjian baru saya rasa terobosan yang paling dahsyat itu menurut saya ya, itu yang dibikin Rasul Yohanes itu. Ketika dia semuanya gereja sudah jatuh dan dia masuk melakukan ministry yang ketiga itu ya, setelah Petrus, Paulus, dia masuk ya. Oke lah, itu nanti lah. Jadi yang pasti pemahaman terobosan itu pertama itu dilakukan oleh Tuhan. Yang kedua, memang dia terobosan ini bersifat bisa jasmani ya. Kayak kalau dalam perjanjian lama banyak itu bersifat jasmani.
ya, kemenangan terhadap musuh jasmani. Kalau Jabes itu berkat jasmani dan sebagainya. Tapi kalau dalam perjanjian baru nanti akan kita melihat terobosannya itu bersifat spiritual terutama, ya. Terobosannya bersifat spiritual, pewahyuan yang dahsyat lah, kira-kira begitulah, ya. Oke, mari kita masuk dulu ya. Mungkin kita nggak usah lagi baca lah ya ayat-ayatnya karena kita sudah tahu itu dispensasi kan ada 7 ya. Dispensasi Adam, dispensasi Nuh, dispensasi Abraham, dispensasi Musa. Jadi ini 4 ya. Kemudian masuk dispensasi yang dimulai oleh Yesus itu, terobosan Yesus itu dispensasi kerajaan, dispensasi para pemenang karena gereja sudah jatuh. Kemudian masuk lagi dispensasi kerajaan, itu yang ke-6 ya, kerajaan 1000 tahun, orang bilangnya milenium. Kemudian satu lagi yang ke-7, ini dispensasi kegenapan waktu atau the age of the ages, puncak daripada dispensasi. Dan di situ tidak ada lagi kegagalan karena Bapa sudah semua dalam semua, tidak ada lagi maut yang ada lupa dosa dan sebagainya. Bahkan di situ nggak ada lagi matahari, bulan, semuanya hanya Tuhan menerangi. Habis waktu di situ ya. Karena memang kegenapan waktu di situ Kristus menjadi kepala daripada segala sesuatu ya. Oke, jadi kita masuk aja dulu lah ya dispensasi terobosan yang dilakukan oleh Nuh ya. Jadi kita tahu dispensasi Adam, ceritanya ini Adam punya anak Habel dan Kain dan Habel. Nah, tiba-tiba Kain ini membunuh Habel. Dan Tuhan lagi bangkitkan lagi seorang ya mengganti daripada Habel, yaitu Set ya. Dan kita tahu Kain ini sudah menjauh dari Tuhan lah. Dia makin gelap ya kehidupannya Kain itu. Dan tapi dia punya keturunan yang bagus ya, dalam arti secara manusia bagus ya. Disitulah lahir bapak para pemusik, entertain. Ada lagi bapak yang industri, yaitu tembaga, besi atau apa semua ya. Ada lagi yang peternakan, ya kemah ya itu. Jadi ada membangun peradaban manusia lah ini, keturunannya si Kain ini ya. Walaupun dia hidup menjauh dari Tuhan ya. Kemudian kalau keturunan Set kita tahu tidak ada perbuatan yang jelas-jelas dikerjakan daripada keturunan Set ini. Hanya di situ orang mulai berseru kepada Tuhan. Dan umur daripada keturunan Set ini selalu disebut ya. Karena bagi Tuhan berharga hari-hari orang-orang yang bersekutu dengan Tuhan, berfellowship. Di situ bahkan ada Henokh yang istilahnya diangkat ya. Diangkat ke dalam dimensi yang lebih tinggi. Tapi dia juga mengalami kematian. Kalau dalam Ibrani itu jelas dia mengalami kematian. Karena juga keputusan sudah berdasarkan itu, makan buah itu vonisnya sudah jelas. Kau akan mati, mendapatkan jenis hidup maut, dan akan berproses kepada kematian fisik. Jadi manusia sudah ditetapkan mati 1 kali, itu sudah ya, jangan lagi dibantah. Keputusan itu sudah dicabut oleh Tuhan. Nggak ada orang yang nggak mati ya. Jadi tiba-tiba ini terjadi kawin campur. Nah ini sinilah kemerosotan, kegelapan itu jadinya. Keturunan Set ini yang tadinya bersekutu dengan Tuhan apa bagus, melihat anak-anak keturunan Kain ini, anak perempuan manusia ini cantik-cantik, dia langsung mengambil siapa yang mereka inginkan aja, sehingga terjadilah benih yang tadinya kudus ketemu dengan benih ini, akhirnya semakin jahat lah, dan Tuhan sempat menyesal, katakanlah begitu. Nah tiba-tiba Tuhan melakukan terobosan ya melalui Nuh. Ya, ingat ya, Tuhanlah yang melakukan terobosan itu melalui Nuh. Bagaimana caranya? Nuh mendapat kasih karunia Tuhan, dikatakan di situ ya. Mendapat kasih karunia ini memang sih nggak ada alasannya, itu karena Tuhan pilih Nuh aja. Tapi kalau ditelusuri, dilihat memang juga Tuhan mencegah Nuh jangan melakukan kawin campur itu. Karena di situ dibilang Nuh itu tidak bercela di antara. Bukan Nuh tidak bercela sempurna, bukan. Nuh tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Nah orang-orang sejamannya pada waktu itu kawin campur, keturunan Set. Nuh tidak.
Jadi istri Nuh itu berasal dari tetap keturunan Set, dan mereka punya anak Sem, Ham, dan Yafet. Nah, Tuhan melakukan terobosan melalui Nuh dengan cara menghapuskan yang gelap-gelap ini. Seluruh manusia dihapus dengan air bah. Ya, dengan air bah, dan Nuh, ada semuanya ini, keluarlah ya Nuh, istrinya, 3 anaknya, istrinya, ya 8 orang. Tuhan melakukan terobosan sedemikian, bumi menjadi pulih. Ya, karena Nuh itu sebenarnya melakukan penghakiman terhadap keturunan Adam. Dan menurut Yesaya 26:9, kalau Tuhan menghakimi bumi, penduduk bumi akan mengenal kebenaran. Jadi penduduk bumi yang 8 ini mengenal kebenaran. Yang termasuk yang hilang ini juga udah tahu itu nanti lah, kan dia turun ke alam dimensi di bawah, alam bawah bumi. Nanti akan kita lihat di sana dispensasi terakhir. Jadi terobosan Tuhan melalui Nuh menghasilkan pemulihan bumi, ya. Pemulihan bumi, bahkan sebenarnya lebih daripada itu, karena Tuhan berjanji bahkan binatang-binatang itu takut kepada Nuh dan keturunannya. Tuhan juga berjanji tidak akan menghapuskan manusia lagi dengan air bah. Sementara waktu zaman Adam ini kan hanya perintah taklukkanlah itu, berkuasalah. Nah, tapi akhirnya dihabiskan dengan air bah. Jadi ini sebenarnya perjanjian Nuh ini bukan hanya sekedar seolah ngulang gitu. Dia justru lebih maju. Ya, perjanjiannya lebih maju karena Tuhan tidak pernah berbuat 1-2 hal sama gitu, enggak. Tuhan bilang I will make all things new. Jadi ada yang baru dalam terobosan Tuhan melalui Nuh, itu ada yang baru, yaitu perjanjiannya. Ya, kemudian binatang itu takut sama Nuh, keturunannya ya, dibanding yang ini, Adam ini ya. Nah, tapi setelah melakukan terobosan melalui Nuh, ini terjadi lagi ya. Jadi memang seolah kayak berputar gitu ya, oleh hukum apa ya? Hukum degradasi kalau saya bilang ya. Udah bagus lah ini kan, bumi ini, karena terobosan Tuhan lewat air bah itu. Kemudian Nuh punya, kita tahu ceritanya itu. Nuh punya anak 3, Sem, Ham, Yafet. Nuh itu petani, dia bikin kebun anggur, dan dia minum anggur mabok. Nah, dia telanjang, dalam kemahnya itu telanjang. Dan si Ham ini keturunan Kanaan itu dari situ ya. Termasuk yang yang Afrika itu semuanya situ. Itu dia melihat ketelanjangan ayahnya. Ini ada banyak tafsiran ya, tapi kita tidak usah dulu menafsirkan itu. Yang penting dia melihat ketelanjangannya, dan Sem dan Yafet tidak melihat, dia menutupi ketelanjangan Nuh ya. Ketelanjangan ini memang kalau dikaitkan dengan hukum Yahweh itu artinya Ham ini melakukan incest, bersetubuh dengan ibunya sendiri. Itu kalau memang tafsirannya begitu ya. Tapi pendeknya apapun juga itu, Nuh ketika sadar, dia mengutuk si Ham ini. Nah ini ya, sudah dikutuk sama bapaknya, ya sudah. Dia punya anak, Ham ini Kusi. Kusi punya anak Nimrod. Nah, mulailah kegelapan ini dimulai dari Nimrod. Karena Nimrod ini seorang yang mula-mula berkuasa, itu terjemahan ini. Tapi kalau ILT ini menerjemahkan memberontak, itu artinya berkuasa itu artinya pengertian lain itu memberontak, tegar menentang ya. Dibilang ini ya, kalau kita baca Kejadian itu Babel itu membangun menara itu keturunan Kejadian 11 itu ya. Di situ dibilang Kejadian 10. Dibilang Nimrod ayat 8 ya, Kus memperanakan Nimrod, ia mulai menjadi perkasa di bumi. Perkasa di hadapan itu makna lainnya tegar menentang. Jadi Nimrod ini seorang yang tegar menentang Tuhan ya. Nama Nimrod dalam ensiklopedik Yahudi itu Jewish
ensiklopedik ya. Itu artinya nama Nimrod itu artinya orang yang mengajak orang lain memberontak. Itu diarti namanya Nimrod ya. Dan bagaimana caranya dia memberontak? Caranya dengan membangun kerajaan sendiri. Dia bangun kerajaan ya, dimulai dari Babel, itu Asyur juga, kerajaannya cukup luas di tanah Sinear itu terus. Nimrod ini luar biasa, tegarnya, kuatnya. Dan dia juga membangun menara, tujuannya untuk mencari nama. Dia tidak peduli nama Tuhan, kita sudah belajar ya, nama Tuhan itu artinya dia orang yang mengenal nama Tuhan, orang yang menguduskan nama Tuhan, orang yang mengagungkan nama Tuhan itu artinya orang yang meninggikan karya Tuhan, memuliakan berkat Tuhan juga ya, perjanjian, memelihara perjanjian dan sebagainya. Kan nama itu mengekspresikan reputasi, karya, perjanjian, hukum-hukum dan sebagainya. Nah ini Nimrod gak begitu, dia bangun namanya sendiri, negakkan namanya sendiri ya. Dengan tongkatnya dia bangun kerajaan sendiri untuk menegakkan namanya sendiri. Dan Nimrod ini juga punya rencana ya, dia supaya orang berkumpul pada dirinya, jangan berserak ya. Supaya ya dia bikin menara itu sebenarnya alat kontrol ya. Menara itu alat kontrol. Kalau dalam dunia modern ini itu organisasi juga salah satu alat kontrol ya. Karena organisasi itu kan fungsi manajernya itu kan planning, organizing, leading, control. Jadi si Nimrod ini memang seorang manajer yang dahsyat ini, hebat ini dia. Komunikasinya pun bagus ya. Dia ngomong ini, apapun yang dia ngomong akhirnya semuanya jadi ikut. Karena di situ dibilang ya, marilah kita. Nggak ada istilah marilah aku, nggak ada. Marilah kita. Kenapa? Padahal itu rajanya ini Nimrod itu. Karena Nimrod itu pandai menyampaikan tujuan, misi, dan visinya. Ditangkap oleh orang-orang. Ya, kalau manajer yang hebat kan begitu kan. Pemimpin yang hebat itu dia bisa menyampaikan tujuan, misi, dan visinya sehingga menjadi tujuan dan misi bersama, visi bersama. Nah, ini bagaimana caranya Tuhan bikin terobosan? Dibikin dulu. Kacau bahasanya itu, nggak ngerti ya. Artinya jangan mereka punya tujuan, misi, dan visi bersama, itu kuncinya. Karena udah ngomong satu nggak ngerti, ini ngomong sini nggak ngerti ya. Gimana lagi mau memiliki tujuan, misi, dan visi bersama? Nggak bisa lagi. Pecahlah kerajaan Nimrod itu. Kerajaan Nimrod itu yang pecah. Jadi karena bahasanya juga pecah. Jadi setiap setiap pecahan itu ada bahasanya sendiri. Ada rajanya sendiri. Juga ada dewanya sendiri. Karena Nimrod ini kerajaannya Babel itu dewanya dewa Bel. Itu kayaknya dalam Yesaya kalau enggak itu, atau Yesaya kayaknya. Yesaya. Raja Babel. Dewanya dewa Bel namanya. Tadinya Nimrod itu dia bukan menyembah Tuhan itu. Nah, dia kan udah menolak nama Tuhan. Jadi dewanya kerajaan Nimrod itu dewa Bel, tapi begitu pecah menjadi banyak. Nah, pecahannya, salah satu pecahannya itu kerajaan itu dekat dengan Babel itu Ur-Kasdim. Dari situlah Tuhan melakukan terobosan lagi itu. Ini dewanya dewa bulan, ya. Terah itu itu menyembah dewa bulan, ya. Dari situlah Tuhan melakukan terobosan melalui Abraham. Ya, jadi dari dispensasi tadi, dispensasi apa itu? Dispensasi Adam, ya. Tuhan melakukan terobosan melalui Nuh, kemudian dispensasi Nuh, Tuhan lakukan terobosan melalui Abraham. Bagaimana terobosan ini? Sifatnya ini. Karena masing-masing di bumi ini sudah kerajaan-kerajaan manusiawi kan, sudah kerajaan-kerajaan sendiri. Pecahan-pecahan itu mirip itu, kalau gereja itu pecahan-pecahan itu denominasi itu kerajaan itu. Ataupun saudara mau bilang denominasi itu kerajaan manusia, ya. Ada Nimrodnya di situ. Ada jagoannya di situ. Saudara masuk dalam satu gedung pun nggak lama saudara akan ketemu Nimrodnya di situ. Siapa penguasanya di situ yang sebenarnya, ya? Penguasa yang bisa mencat, pengerja yang mengatur segala sesuatu,
yang biasanya namanya ya namanya dia lah yang lebih terkenal kan gitu. Sama itu kerajaan itu denominasi itu kerajaan ya, kerajaan manusia. Jadi apakah sifat dasar dari terobosan melalui Abraham itu? Sifat dasarnya Tuhan menegakkan kerajaannya di bumi melalui Abraham, keturunannya ya, melalui keturunannya, yaitu Mesias. Memang perjanjian Tuhan nggak kelihatan ada kerajaan di situ, ya. Tuhan ada berjanji sama Abraham kan, pergilah, keluarlah dari negerimu, dari rumah ayahmu, ya. Karena ini semua udah cemar dengan kerajaan manusia itu, dewa bulan, ya. Dan Abraham ini kan karena dia bapak, dia nggak boleh ada orang di atasnya, jangan ada Terah di situ. Waktu Abraham berjalan dengan Terah, karena Terah tiba-tiba ikut, nih saya juga heran kenapa Terah ikut. Atau emang Abraham ngajak atau bagaimana ini? Yang jelas ini ada ketidaktaatan Abraham, bawa Terah, bawa Lot, berhenti mereka di Haran, ya. Akhirnya Terah mati dulu, baru Abraham jalan lagi. Jadi Abraham nggak boleh ada orang di atasnya, nggak boleh. Tuhan yang ngatur Abraham. Dia bapak soalnya ya. Nah, jadi walaupun dalam perjanjian itu tidak ada kelihatan kerajaan, Tuhan bilang, aku akan berikan kepadamu keturunan. Aku akan berikan tanah perjanjian. Melalui keturunanmu, semua kaum di muka bumi diberkati. Tapi apa ini? Kalau kita tarik mundur kepada rencana Tuhan untuk menciptakan manusia, jelas di situ lihat bahwa Tuhan memang menegakkan kerajaannya di bumi. Karena taklukkanlah itu, berkuasalah. Istilah berkuasa itu istilah Ibraninya kabas, itu menginjak. Kabas itu kalau udah menginjak berarti ada musuh. Nah itu adalah kerajaan perang gitu loh, ya. Jadi kalau kita tarik mundur, memang rencana Tuhan menegakkan kerajaannya di bumi. Itulah dia keturunan Abraham terus, ya, Abraham, Ishak, Yakub terus, Israel, dan akhirnya Yesus di sini. Yesus itulah kerajaan Mesias yang ditegakkan, kerajaan sorga yang di bumi. Itu makanya doanya, datanglah kerajaanmu. Ya, artinya dari sorga, dari alam dimensi tertinggi itu diekspresikan dalam dimensi bumi. Nanti dalam Roma 8 itu terjadi manifestasi putra-putra Elohim. Jadi terobosan melalui Abraham, sifat dasarnya tuh melakukan atau berencana lah, katakan begitu ya, untuk menegakkan kerajaan sorga di bumi atau kerajaan Mesias di bumi. Karena kerajaan-kerajaan Nimrod ini pecahannya ini sudah ada, Tuhan bikin terobosan. Dan akhirnya kerajaan dunia ini, menurut kitab Wahyu ya, kerajaan dunia ini, pecahan semua kerajaan Nimrod, akan menjadi kerajaan Tuhan. Dan yang diurapinya itu gereja sebenarnya, gereja pemenang. Ini terobosan yang dahsyat nih, saudara. Terobosan yang dahsyat melalui Abraham itu, terobosan kingdom breakthrough. Nah, kalau saya bilangnya gitu ya, kingdom breakthrough. Terobosan kerajaan. Sebabnya nanti kita lihat kalau gereja jatuh, ya, bangun kerajaan sendiri, denominasi, akan hancur itu. Wahyu 17 hancur, Babel hancur habis. Karena itu sebabnya kita ini sebagai kesimpulan lah ya, tinggikanlah nama Tuhan, ya, jangan nama sendiri. Akuilah dia, ya. Jangan bangun kerajaan sendiri. Jangan bangun denominasi. Ya. Bangun kerajaan Tuhan, kerajaan sorga di bumi. Belajar apa itu kerajaan sorga, men. Jangan asal bangun ngumpulin orang, narik murid. Jangan narik murid, perlengkapi aja. Biar mereka sendiri yang dipimpin roh. Berjalan mereka dipimpin roh. Jangan menarik murid, jangan lagi menarik uangnya. Oh, itu lebih dosa lagi. Bukan aja bangun, memang kalau bangun kerajaan sendiri perlu duit. Ya loh, kalau kerajaan sendiri ya kayak saya butuh gedung. Saya butuh ini itu pengerja, saya butuh macam-macam 1001 macam kebutuhan saya. Tapi kalau sekedar memperlengkapi, saya sekarang ini memperlengkapi.
Saya nggak butuh banyak. Ya makan minum aja, ini sedikit pulsa ya udah. Nggak cukup, nggak perlu gedung, ya. Nggak perlu. Paulus juga nggak pernah punya gedung. Petrus juga nggak pernah. Karena dia nggak bangun kerajaan sendiri. Semuanya dipimpin Roh, ya ngikutin Tuhan aja. Ya, tapi terserah lah. Kalau memang sudah hobi membangun kerajaan sendiri ya bangunlah. Tapi saya kasih tahu, karena Tuhan mau melakukan terobosan, kingdom breakthrough yang melalui Abraham, maka kerajaan dunia ini termasuk denominasi akan ludes habis. Yang ditegakkan itu kerajaan sorga di muka bumi. Jadi kesimpulannya ya, kingdom breakthrough ya. Semoga saudara dan saya ambil bagian dalam kingdom breakthrough ya, terobosan kerajaan. Nanti kita akan sambung lagi lah besok. Haleluya. Amin.